today. I hope you always healthy and happy. Before we start our study, let's pray Basmalah. Pray position. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 tentang energi alternatif. Sudah siap? Kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Oke, silakan dilihat. Sekarang yang pertama kita akan belajar tentang energi alternatif. Nah, energi itu dibedakan menjadi energi terbarukan atau energi yang dapat diperbarui dan energi yang tak terbarukan atau energi yang terbatas jumlahnya atau tidak dapat diperbarui. Energi terbarukan tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sedangkan energi yang tak terbarukan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Untuk itu, manusia mengantisipasi kelangkaan sumber energi tak terbarukan dengan mengembangkan energi alternatif. Energi alternatif juga disebut energi pengganti. Energi alternatif sangat dibutuhkan untuk mengganti energi yang biasa dipakai selama ini, yaitu energi dari minyak bumi atau bahan bakar fosil. Keuntungannya kita menggunakan energi alternatif itu yaitu tersedia di alam dan tidak akan pernah habis. Contohnya energi matahari dan panas bumi. Energi tersebut ramah terhadap lingkungan. Yang nomor 2 yaitu energi tidak memerlukan biaya dan persediaannya melimpah. Kita lihat video berikut ini. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa minyak bumi, batu bara, sinar matahari merupakan sumber energi. Semuanya itu kita pakai untuk kenyamanan dan kesejahteraan hidup kita. Beberapa jenis sumber daya tadi ada yang tidak akan habis, seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Dan juga akan ada sumber daya yang akan habis, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan-bahan tambang. Masih ingat kan gimana caranya mendapatkan minyak bumi? Oleh karena itu kita membutuhkan sumber energi yang lain atau biasa disebut dengan sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi alternatif itu bisa diperoleh dari matahari, air, angin, dan panas bumi, termasuk ke dalam energi yang dapat diperbarui atau yang tidak akan habis. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbarui atau akan habis. Yuk kita lihat gimana sumber energi alternatif tadi dapat membantu dalam keseharian kita. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang diberikan berupa panas dan cahaya. Cahaya dan panas bisa bermanfaat secara langsung untuk mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk diambil garamnya, memberikan penerangan, dan juga untuk perkembangan makhluk hidup. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut sel surya atau solar cell atau juga fotovoltaik. Energi panas matahari diubah menjadi listrik dengan alat yang disebut panel surya. Panas yang dihasilkan oleh matahari dapat digunakan sebagai pemanas air di rumah. Sayangnya tingkat efisiensi sel surya dan panel surya tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak dahulu. Kapal layar bisa berkeliling dunia hanya menggunakan energi angin. Saat ini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sama kan dengan cahaya matahari?
Alat yang digunakan disebut dengan aerogenerator. Air yang sehari-hari kita gunakan untuk minum, mandi, masak juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Air juga bisa dijadikan sumber energi listrik, dibantu dengan turbin dan generator. Panas bumi. Panas bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan sehingga bisa dimanfaatkan. Proses kerjanya adalah airnya dimasukkan ke dalam tanah hingga menyentuh lapisan batuan yang panas. Air yang mendidih tadi akan menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Uap air panas ini disebut geyser. Banyak sumber alternatif yang tersedia di alam. Satu contoh yaitu tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dijadikan sumber energi alternatif, misalnya kentang. Kentang mengandung garam dan air yang dapat menjadi elektrolit. Elektrolit merupakan suatu zat ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghasilkan listrik. Hal tersebut akan dibuktikan melalui percobaan berikut ini. Buenda akan menunjukkan untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara akibat penggunaan bahan bakar tersebut diperlukan suatu usaha mencari pengganti energi fosil tersebut. Satu usaha yang dilakukan adalah mencari sumber energi yang berasal dari tumbuhan di sekitar yang dapat dijadikan biofuel. Nah, biofuel itu apa sih? Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
tumbuhan atau dikenal dengan nama bahan bakar nabati. Yuk kita lihat video berikut ini. Tadi sudah tahu ya nak ya, energi alternatif itu apa saja. Ada yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai gantinya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda dalam notasi angka. Notasi angka sudah dijelaskan sama Bu Enda ya kemarin di subtema 1. Nah, notasi angka Bu Enda ulangi lagi, digunakan dalam mempelajari menyanyi. Dalam notasi angka, nada dilambangkan dengan angka. Sementara untuk mengetahui nada dinyanyikan tinggi atau rendah, panjang atau pendek digunakan beberapa tanda. Kalau ada tanda titik di atas angka, itu dinyanyikan dengan nada tinggi. Sedangkan kalau ada titiknya di bawah, maka dinyanyikan dengan nada rendah. Sudah jelas dari situ? Yuk kita lihat bagian-bagian dari penulisan notasi angka. Yang pertama itu ada nomor 1 ya, itu disebut dengan judul lagu. Yang nomor 2 do sama dengan C, itu yang dinamakan nada dasar lagu. Nomor 2 itu 2/4, itu sama dengan tanda birama lagu yang menunjukkan ritme lagu. Yang nomor 4 itu sama dengan agak cepat, itu sama dengan tempo pada suatu lagu, apakah itu temponya cepat atau sedang atau lambat. Yang nomor 5 itu yang dinamakan A.T. Mahmud, itu yang disebut dengan pencipta lagu tersebut atau asal usul lagu tersebut. Nah, itu tadi pembelajaran kita subtema 3 tentang energi alternatif, pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa tetap belajar dan sholat 5 waktu. Bu Enda akhiri. The Last I Say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.